Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai vektor di bidang R2. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Kita pelajari mengenai panjang vektor di bidang R2. Oke, panjang vektor A dengan komponennya X, Y itu ditulis dengan vektor A seperti ini, kemudian di sampingnya seperti ada tanda mutlak seperti ini. Nah, ini dibaca panjang vektor A. Nah, panjang vektor A ini ditentukan dengan rumus panjang vektor A sama dengan akar dari komponennya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian, jika titik pangkal vektor bukan di 0,0 seperti yang di atas, misalkan vektor AB dengan komponen A-nya itu adalah XA, YA dan komponen B-nya itu adalah XB, YB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah dengan YB dikurangi YA dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, koordinat B negatif 2,1, koordinat C 0,4. Tentukanlah panjang vektor BC. Oke, panjang vektor BC di sini sesuai dengan rumusannya tadi, panjang vektor BC itu akan sama dengan akar dari XC dikurangi XB dikuadratkan ditambah YC dikurangi YB dikuadratkan. Oke, kita selesaikan, ini akan sama dengan akar dari XC-nya yaitu 0 dikurangi XB-nya yaitu negatif 2, kemudian kita kuadratkan ditambah YC-nya yaitu 4 dikurangi YB-nya yaitu 1, kemudian kita kuadratkan. Oke, kita selesaikan, ini akan sama dengan akar dari 0 dikurangi negatif 2, hasilnya 2 berarti 2 kuadrat, ditambah dengan 4 dikurangi 1, itu hasilnya 3, jadi 3 kuadrat. Kemudian kita selesaikan, ini akan sama dengan akar dari 2 kuadrat itu 4, ditambah 3 kuadrat itu 9. Akar dari 4 ditambah 9 adalah akar 13. Jadi panjang vektor BC adalah akar 13. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai vektor satuan di bidang R2. Oke, misalkan vektor A dengan komponennya yaitu X, Y, ini bukan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A ini disimbolkan dengan EA seperti ini atau huruf A dengan tanda seperti caping di atasnya. Oke, vektor A di sini searah dengan vektor A dan panjangnya itu sama dengan satu satuan. Nah, inilah sebabnya kenapa disebut vektor satuan. Itu karena panjangnya sama dengan satu satuan. Untuk rumusannya, EA ini akan sama dengan 1 per panjang dari vektor A, kemudian dikalikan dengan vektor A. Atau bisa ditulis seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 6i dikurangi 8j. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu vektor A ini ke dalam bentuk vektor baris dengan X-nya di sini adalah 6 dan Y-nya adalah negatif 8, sehingga bisa kita tuliskan 6, negatif 8 seperti ini. Kemudian dari sini kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A menggunakan rumusan yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti ini. Kemudian EA di sini akan sama dengan, kita selesaikan 1 per panjang dari vektor A. Tadi rumusannya adalah akar dari XA, XA-nya di sini adalah 6, berarti 6 dikuadratkan, ditambah dengan YA, YA-nya di sini adalah negatif 8, berarti negatif 8 dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan vektor A. Kita tuliskan ke dalam bentuk vektor kolom, 6, negatif 8 seperti ini. Selanjutnya kita selesaikan, EA di sini akan sama dengan 1 per akar dari 6 kuadrat itu 36 ditambah negatif 8 kuadrat, hasilnya 64. Kemudian kita kalikan dengan vektor A seperti ini. Oke, kita selesaikan. Ini 1 per akar dari 36 ditambah 64 itu 100 ya. Kemudian akar dari 100 hasilnya adalah 10. Jadi 1 per 10 dikalikan dengan vektor A-nya 6, negatif 8 seperti ini.
Oke, kita selesaikan, kita kalikan satu per satu. Yang pertama, 1/10 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 6 per 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Kemudian kita kalikan 1/10 ini dengan negatif 8. 1/10 dikalikan dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 8 per 10. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4 per 5, seperti ini. Nah, jadi inilah vektor satuan dari vektor A. Nah, itu tadi pembahasan mengenai vektor di bidang R2. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai vektor di ruang atau R3. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA kurikulum 2013. Panjang vektor A dengan komponennya X, Y, Z dituliskan seperti ini. Ditentukan dengan rumus panjang vektor A akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian, jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan titik A, XA, YA, ZA, dan titik B dengan koordinatnya XB, YB, ZB, maka panjang vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A, 1, 3, negatif 1, koordinat titik B, 3, 5, 0, dan koordinat titik C, negatif 1, 4, 1. Pertanyaannya adalah tunjukkan segitiga ABC sama kaki. Nah, kita akan menunjukkan bahwa segitiga ABC sama kaki, artinya kita akan menunjukkan dua sisi segitiga ABC sama panjang. Nah, kita bisa menggunakan konsep rumus panjang vektor yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, yang pertama kita akan cek panjang dari vektor AB terlebih dahulu. Panjang dari vektor AB ini akan sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZB dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XB-nya 3, XA-nya 1, berarti 1 dikuadratkan, ditambah YB-nya 5, YA-nya 3, berarti 5 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZB-nya di sini 0, ZA-nya negatif 1, berarti 0 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya akan sama dengan akar dari 3 dikurangi 1 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3 itu 2, berarti 2 kuadrat, ditambah 0 dikurangi negatif 1 itu 1, berarti 1 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 2 kuadrat itu 4, berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8, 8 ditambah 1 kuadrat, berarti 9. Akar 9. Akar 9 ini 3 ya, jadi kita memperoleh panjang dari vektor AB ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita cek untuk panjang dari vektor BC. Panjang dari vektor BC akan sama dengan akar dari XC dikurangi XB dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YB dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZB dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya negatif 1, XB-nya 3, berarti negatif 1 dikurangi 3 kuadrat, ditambah YC-nya 4, YB-nya 5, berarti 4 dikurangi 5 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZB-nya 0, berarti 1 dikurangi 0 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat, ditambah 4 dikurangi 5, itu negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat, ditambah 1 dikurangi 0, berarti 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan negatif 4 dikuadratkan itu 16, 16 ditambah negatif 1 kuadrat 17, 17 ditambah 1 kuadrat, berarti 18. Hasilnya adalah akar 18, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor BC adalah akar 18. Nah, selanjutnya kita cek panjang dari vektor AC. Panjang dari vektor AC ini akan sama dengan
akar dari XC dikurangi XA dikuadratkan, ditambah YC dikurangi YA dikuadratkan, ditambah ZC dikurangi ZA dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan akar dari XC-nya di sini negatif 1, XA-nya 1, berarti negatif 1 dikurangi 1 dikuadratkan, ditambah YC 4, YA-nya 3, berarti 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah ZC-nya 1, ZA-nya negatif 1, berarti 1 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Oke, kita selesaikan, akan sama dengan akar dari negatif 1 dikurangi 1, itu negatif 2 kuadrat. Kemudian ditambah 4 dikurangi 3 ini 1 ya, berarti 1 kuadrat. Ditambah 1 dikurangi negatif 1 ini 2, berarti 2 kuadrat. Oke, di sini akan sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat itu 4, ditambah 1 kuadrat berarti 5, ditambah 2 kuadrat 4, 5 tambah 4 hasilnya 9, berarti akar 9. Akar 9 ini 3, sehingga kita memperoleh panjang dari vektor AC adalah 3. Nah, di sini terlihat bahwa panjang vektor AB dan panjang vektor AC sama, yaitu 3. Karena panjang vektor AB sama dengan panjang vektor AC, maka jelas bahwa segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Kalau kita gambarkan segitiganya di sini ABC dengan AB dan AC-nya ini panjangnya sama, yaitu 3, dan panjang BC-nya adalah akar 18. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke vektor satuan di ruang atau R3. Misalkan di sini ada vektor A dengan komponennya X, Y, Z, bukan merupakan vektor 0. Vektor satuan dari vektor A ini disimbolkan dengan EA seperti ini, atau A dengan tanda seperti caping di atasnya. Nah, vektor EA ini searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Oke, vektor EA di sini dirumuskan oleh 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 2i dikurangi j ditambah 2k. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu vektor A ke dalam bentuk vektor baris. Di sini komponen X-nya adalah 2, kemudian komponen Y-nya adalah negatif 1, kemudian komponen Z-nya adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan atau kita susun secara mendatar menjadi 2, negatif 1, 2 seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan vektor satuan dari vektor A yang dirumuskan oleh EA sama dengan 1 per panjang dari vektor A dikalikan dengan vektor A. Jadi ini akan sama dengan 1 per panjang dari vektor A, ini akan sama dengan akar dari X-nya yaitu 2 kita kuadratkan, ditambah Y-nya itu negatif 1 kita kuadratkan, ditambah Z-nya itu 2 kita kuadratkan, kemudian kita kalikan dengan vektor A. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Kemudian kita selesaikan. Ini akan sama dengan 1 per akar dari 2 kuadrat itu 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1, 4 ditambah 1 hasilnya 5, 5 ditambah 2 kuadrat hasilnya 9, berarti 1 per akar 9. Kemudian kita kalikan dengan vektor A. Oke, hasilnya sama dengan 1 per akar 9, ini akan sama dengan 1 per 3. Kemudian ini kita kalikan dengan masing-masing komponen vektor A. Hasilnya sama dengan 1/3 kali 2 hasilnya 2 per 3. Kemudian 1/3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1 per 3. Kemudian 1/3 dikali 2 hasilnya 2 per 3. Nah, sehingga vektor satuan dari vektor A komponennya adalah 2 per 3, negatif 1 per 3, dan 2 per 3. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai vektor di ruang atau R3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar jika kalian masih belum paham. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.